Ada seorang YouTuber yang membuat kontennya dengan judul prank lagi. Tetapi isi kontennya adalah sebuah tindakan yang sangat tidak bermoral. Dan saya sangat tidak setuju dengan hal itu. Sehingga menyulut kemarahan warga semua. Bahkan bukan hanya si korbannya yang dia kerjai, juga menyulut semua orang yang menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lewane TV. Sebelumnya kalian jangan skip video ini dan juga tonton video ini sampai akhir supaya kalian nggak salah paham ya, supaya nggak gagal paham. Jadi sebenarnya saya nahan banget buat nggak bikin video ini dari beberapa hari kemarin. Di bulan Mei ini banyak banget kejadian-kejadian di medsos yang bikin ramai medsos, bahkan di TV swasta juga banyak banget diberitakan tentang hal ini. Saya tidak akan membahas tentang itu, saya tidak akan membuli, saya tidak akan menjudge siapapun di sini. Saya hanya ingin sedikit bersuara tentang apa yang terjadi di bulan Mei ini. Jadi di bulan Mei ini ada kejadian yang sangat menyedot perhatian warganet ya, warga di medsos. Saya akan berbicara dengan sopan, saya akan berbicara dengan baik, dan kalian dengarkan dengan seksama ya. Kalau Lewaners sama tim Gasing, saya yakin kalian cerdas dan kalian udah tahu kayak gimana konten-konten saya dan konten-konten banyak orang. Ada seorang YouTuber yang membuat kontennya dengan judul prank lagi. Tetapi isi kontennya adalah sebuah tindakan yang sangat tidak bermoral, dan saya sangat tidak setuju dengan hal itu. Sehingga menyulut kemarahan warga semua, bahkan bukan hanya si korbannya yang dia kerjai, juga menyulut semua orang yang menonton videonya. Intinya saya tidak akan mendalami apa yang dia buat. Intinya perbuatan itu sangat tidak bermoral dan saya sangat tidak setuju dengan hal itu. Yang harus kalian ketahui bahwa prank itu adalah sebuah gurauan. Konten saya selama membuat video prank itu sangat berusaha untuk menghindari hal-hal yang bersifat merugikan orang lain, bersifat melecehkan orang lain. Dan saya tidak pernah membuat prank yang mengangkat tema tentang orang-orang yang memiliki disabilitas seperti maaf tunarungu atau tunawicara. Saya sangat tidak sampai hati untuk membuat hal-hal yang lucu mengenai kekurangan orang. Makanya hati saya sangat terketuk sekali pas kemarin ngelihat ada berita ada seorang YouTuber yang bikin begitu. Dan sudah geli sekali rasanya saya ingin bersuara tentang hal itu, tapi saya sangat menahan diri dan lebih ke memantau beritanya, mengikuti apa yang terjadi hingga akhirnya saya bikin videonya saat ini. Jadi yang harus kalian ketahui dalam membuat video prank itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin memikirkan akibatnya jauh-jauh sekali. Bagaimana supaya orang yang masuk dalam video kita atau apapun itu jangan sampai bersifat merugikan si orangnya, merugikan, bikin sakit hati secara material, non material, atau secara psikis, juga secara keadaan. Jadi di dalam saya membuat konten itu biasanya saya mempertimbangkan bagaimana caranya supaya mereka yang awalnya cemberut atau mereka yang awalnya sudah sedang biasa-biasa saja, bikin mereka tersenyum. Jadi bukan bikin mereka kesal, tapi bikin mereka tersenyum. Gimana caranya? Nggak apa-apa kalau saya jadi badutnya, saya yang diketawain, saya yang jadi orang konyolnya, itu nggak apa-apa. Itu udah resiko saya sebagai seorang yang ya penghibur. Saya jadi badutnya dan mereka yang ketawain saya. Akhirnya mereka seneng
dan videonya pun mereka izinkan untuk saya upload. Kenapa? Karena mereka terhibur di saat mereka yang sedang galau, yang sedang santai di taman. Saya hibur dengan hiburan-hiburan, candaan-candaan yang ya sehari-hari, nggak terlalu berat, namun itu bisa bikin paling nggak tersenyum dan bahkan tertawa. Nah, jadi banyak contoh-contoh prank yang bisa menghibur kalian. Prank positif tentunya. Kayak pranknya Mbak Im Paula, Mbak Imbong itu ya. Jadi dia itu bikin prank itu mengolahnya supaya gimana orang yang awalnya sedih itu akhirnya berbahagia ketika ketemu dia. Itu konsepnya hampir sama kayak apa yang saya bikin gitu. Cuman bedanya mungkin kualitas di dia atau di Mas Baim ini lebih keren karena mereka lebih banyak punya sumber daya daripada saya. Intinya yang saya akan bahas itu, prank itu tidak semuanya jelek guys. Prank itu ada prank yang positif juga guys. Nah itu yang akan saya ubah stigmanya, yang akan saya ubah konotasinya, supaya prank itu terlihat sebagai hiburan gitu. Gimana caranya orang yang sedih jadi bahagia, gimana caranya supaya orang yang galau jadi bahagia, pokoknya intinya itu. Jadi saya lebih mengangkat tema-tema yang keseharian sifatnya, bukan seperti yang merugikan orang. Banyak prankster-prankster di Indonesia yang isinya kontennya positif, prank yang positif, banyak banget, dan juga yang sifatnya menghibur. Jadi saya sih pengen kalian bisa memilih mana tontonan yang benar-benar menghibur, pure menghibur tanpa menyakiti siapapun. Jadi intinya saya pengen ngajak kalian supaya tontonlah tontonan hiburan yang benar-benar menghibur, tanpa menyakiti siapapun, tanpa merugikan siapapun, tapi membuat kalian semua bahagia dan orangnya pun bahagia. Dan tontonan-tontonan yang merugikan itu kalian tinggalkan saja. Dan buat konten kreator, youtuber-youtuber yang baru bikin konten prank atau baru bikin konten di YouTube, kalian jangan asal bikin konten yang banyak view saja. Kalian juga harus mempertimbangkan jauh-jauh, matang-matang sebab akibat yang akan terjadi. Karena dunia medsos itu sangat cepat untuk berkembang, sangat cepat untuk ditonton orang, sangat cepat sekali, dan banyak hal-hal yang tidak terduga, tidak seperti yang kalian bayangkan. Jadi belajarlah menghargai orang, belajarlah bagaimana caranya mengemas sebuah konten yang membuat semua orang menjadi berbahagia dan tanpa menyakiti, yang baik-baik aja lah intinya gitu. Apalagi sekarang bulan Ramadan, saatnya untuk banyak berbagi kebahagiaan. Dan saya sebagai seorang penghibur yang menghibur hari-hari galau kalian, hari-hari galau kalian di rumah, saya juga berusaha untuk selalu membuat konten yang menghibur kalian tanpa merugikan orang-orang sekitar. Saya ingetin lagi, buatlah prank-prank atau buatlah video-video yang tidak merugikan orang, dan buatlah selalu video-video yang positif, membuat orang menjadi selalu tersenyum tanpa menyakiti. Dan lagi buat para anak-anak yang suka nontonin video saya, sebenarnya video saya itu terkhusus untuk orang-orang yang dewasa ya. Tapi ada saja bocil-bocil, anak kecil yang mampir ke video saya. Kalian jangan telan matang-matang apa yang ada di video saya. Ini juga sebenarnya video untuk orang dewasa. Buat kalian bocil-bocil yang masih nontonin, dan ya memang ini sebenarnya video untuk orang dewasa guys. Jadi thank you buat yang udah nonton. Semoga kalian dapat pesannya. Saya yakin kalian mengerti. Mari kita positifkan lagi prank-prank yang kita bikin. Jangan sampai untuk kedepannya konotasi prank menjadi buruk lagi, karena membangun stigma prank menjadi positif itu sangat sulit guys. Dan menjatuhkannya itu sangat mudah. Hanya dengan satu kesalahan seorang YouTuber saja, jadi kata-kata prank itu akhirnya buruk lagi. Thank you buat yang udah nonton. Semoga kalian semua mengerti, sehat selalu, dan stay positif. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.